13 Oktober 2021. Dalam kesempatan ini ada 183.000 paket sembako dilepas secara simbolis oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam kegiatan tersebut, Hadi dan Listio juga menyapa altar 89 yang bertugas di sejumlah wilayah di Indonesia secara virtual. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News. Ada Gita Irawan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Gita. Halo rekan Dea. Gita, bisa Anda informasikan, gambarkan bagaimana tadi jalannya acara bakti sosial alumni AKBRI 89 di Mabes TNI Cilangkap ya, maksud kami, Jakarta Timur. Ya, bisa disampaikan. Kegiatan tadi diawali dengan sambutan dari penasihat Altar 89 yang juga Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Eko Margiono. Dalam sambutannya, Kasum TNI mengatakan dampak yang hebat dari pandemi COVID-19 terhadap sendi-sendi kehidupan telah dirasakan oleh seluruh masyarakat, utamanya golongan menengah ke bawah. Kasum TNI mengatakan bila tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka pandemi akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Kasum TNI mengatakan kegiatan tersebut dilandasi soliditas dan sinergitas TNI Polri dan juga sebagai wujud tugas dan tanggung jawab serta kepedulian sosial alumni AKBRI 89 dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sempat menyapa secara virtual sejumlah alumni AKBRI 89 yang bertugas di berbagai wilayah di Indonesia. Di sana mereka juga melakukan kegiatan serupa, yakni sebagai bentuk rasa syukur dari masa bakti mereka yang sudah ke 33 tahun. Mereka diantaranya bertugas di Sumatera, kemudian di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Bali, Sulawesi, hingga Papua. Nah, selanjutnya Panglima TNI dan Kapolri juga secara simbolis melepas 183.000 paket sembako untuk masyarakat dari alumni AKBRI 89 atau Altar 89. Seperti itu. Ya, Gita, lalu apa saja isi dari paket sembako yang dibagikan ini dan juga sempat dilakukan juga vaksinasi ya oleh alumni AKBRI ini. Berapa banyak sudah dosis yang disuntikan? Ya, tadi sebanyak total 183.000 paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat tersebut berisikan diantaranya bahan-bahan pokok, diantaranya beras, minyak goreng, kecap, dan juga sarden. Selain membagikan baksos tersebut, Altar 89 juga menggelar vaksinasi di seluruh Indonesia sebagai tadi bentuk rasa syukurnya telah mencapai masa pengabdian 33 tahun. Vaksinasi yang disalurkan oleh Altar 89 kepada masyarakat sudah mencapai 25.000 dosis. Ya, siapa saja kita pejabat dan tokoh yang juga hadir dalam kegiatan tersebut? Ya, kegiatan tersebut juga dihadiri para penasehat Altar 89, perwakilan dari matra lainnya. Di antaranya Pangkogap Wilhan 1, Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, kemudian Danjen Akademi TNI Marsikal Madya TNI Andiawan Martono Putra, juga Kabar Eskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto. Acara itu juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj yang turut melepas keberangkatan mobil sembako. Iya, lalu tadi sempat ada potret atau video yang menampilkan Panglima TNI ini sempat menyupiri Ketua Umum PBNU yang hadir juga itu tadi. Bagaimana saat itu momennya, bisa Anda ceritakan kita? Ya, memang setelah acara selesai, kemudian suasana menjadi hangat begitu ya, dari para perwira tinggi TNI, kemudian dari para tokoh masyarakat termasuk pejabat negara tersebut saling berbincang. Kemudian usai berbincang, tiba-tiba Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto tampak menyupiri Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj menggunakan mobil Golf gitu ya. Hadi mempersilahkan Said menaiki di kursi penumpang mobil itu lebih dulu, baru kemudian ia berangkat ke menduduki kursi pengemudinya gitu ya. Nah, saat berpamitan dengan para perwira tinggi TNI Polri alumni AKBRI 89 tersebut, Hadi sempat berkelakar gitu ya terkait pelaksanaan vaksinasi yang masih berlangsung di Mabes TNI. Nah, ia mengatakan akan jalan bersama Kiai Said dan mendoakan dari atas. Nah, statement dari Panglima TNI tersebut kemudian disambut oleh tawa para perwira tinggi yang ada seperti itu. Baik,
Tribuners, tadi rekan kita juga sudah sempat mendapatkan keterangan dari Ketua MPR RI, Bambang Susatyo. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Berikan apresiasi yang luar biasa atas langkah-langkah Presiden kita menggerakkan TNI Polri, membantu tenaga kesehatan, membantu kementerian, membantu Pemda untuk mengejar target herd immunity 70% pada akhir tahun ini. Ya, semoga kerja solidaritas ini TNI Polri juga mendorong dan membuat kita semua terinspirasi. Tidak boleh berdiam diri manakala kita melihat tetangga kita, melihat saudara-saudara kita menghadapi masalah kesulitan akibat pandemi COVID. Inilah nilai-nilai kegotong royongan yang diajarkan dan diharapkan terus terbangun di negeri Pancasila yang kita cintai ini. Sekali lagi selamat kepada TNI dan Polri, Pak Polri maupun Pak Panglima, khususnya kepada Akabri Angkatan 89. Lanjutkan, maju terus, pantang mundur. Sekali lagi kembang, surut kita berpantang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mempersiapkan tempat isolasi terpusat bagi atlet di daerah masing-masing. Hal itu guna mengantisipasi adanya klaster PON saat para atlet pulang seusai berlaga. Menindaklanjuti itu, Pemprov DKI Jakarta dikabarkan sudah memiliki lokasi pasti untuk isolasi terpadu ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait detail hal ini sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Warta Kota, Yolanda Putri Dewanti yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Yolanda. Ya, halo Dia. Yolanda, bagaimana tanggapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza terkait lokasi isolasi terpadu bagi atlet DKI Jakarta ini setelah mengikuti ajang PON ke-20 di Papua? Ya baik Dia, terima kasih. Memang Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ini Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki lokasi pasti untuk isolasi terpadu atau isoter. Pemprov DKI Jakarta menindaklanjuti adanya arahan pemerintah pusat yang meminta pemerintah daerah untuk mempersiapkan isolasi untuk para atlet di daerah masing-masing guna mengantisipasi adanya klaster Papua. Tambahnya, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, para atlet akan melakukan isolasi selama 5 hari di Hotel Grand Cepaka yang terletak di Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, sekian Dia. Ya, lalu bagaimana bisa Anda informasikan terkait update terkini bagi atlet DKI Jakarta yang sebelumnya dikabarkan sempat terpapar COVID-19? Ya baik Dia, terima kasih. Memang sebelumnya dikabarkan sebanyak 5 atlet DKI yang mengikuti ajang di PON Papua terpapar COVID-19. Namun dari kelima tersebut termasuk orang tanpa gejala atau OTG, dan kini dari 5 atlet tersebut sudah dinyatakan negatif dan sembuh. Lalu sebelum balik ke Jakarta pun dari pihak di Papua sudah melakukan tahap tracing, yaitu dengan dites PCR ataupun dites malaria. Begitu Dia. Ya baik. Berikut Tribuners kami tampilkan video keterangan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Banjir yang ada. Soal lokasi anti karantina bagi atlet PON. Ya di Grand Cepaka ya, kalau di Grand Cepaka. Ya, di Hotel Grand Cepaka. Itu berapa lama karantinanya Pak? Ya karantina kalau sesuai dengan ketentuan kan berapa? 14 hari gitu ya Pak ya? 5 hari. Oh. 5 hari bukan 14 hari. Lagi. Kita jeda sejenak Tribuners dan tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin Kembali di live update, kita menuju ke informasi berikutnya datang dari Riau Tribuners. Puluhan peserta seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Kabupaten Pelalawan tidak hadir saat seleksi kompetensi dasar. Peserta yang seharusnya mengikuti ujian diketahui sebanyak 200 orang yang akan dibagi dalam 4 sesi dan setiap sesi diikuti oleh 50 orang. Mereka yang tidak hadir pun langsung dinyatakan gugur oleh panitia. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru, ada Johannes Tanjung yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Johannes. Halo Dea, halo juga Tribuners. Ya, bisa Anda informasikan apakah peserta tes SKD yang tadi tidak hadir ini diketahui alasan-alasannya? Baik Dea, peserta SKD yang tidak hadir pada hari pertama yang untuk ujian CPNS sebanyak 39 orang yang dibagi dalam 4 sesi. Sampai saat ini panitia nasional dan panitia daerah juga tidak mengetahui apa alasan dari peserta untuk tidak hadir, sehingga langsung dinyatakan gugur. Terkadang juga ada peserta yang harusnya melapor jika memang terkonfirmasi positif. Hal itu menjadi toleransi dan akan dijadwalkan ulang oleh panitia untuk ujiannya selanjutnya. Begitu dia. Ya, lalu terkait proses pelaksanaan tes CPNS atau SKD ini, Johannes, bisa Anda jelaskan bagaimana proses penerapan termasuk protokol kesehatan di sana? Baik, Dea. Dalam proses SKD ini, ujian SKD yang digelar Pemkab Pelalawan tahun 2021 ini tentu dengan prokes yang cukup ketat. Salah satunya yakni sesi ujian dalam setiap sesi hanya 50 orang, padahal gedung daerah sebagai tempat ujian SKD memiliki kapasitas hingga 200 orang. Selain itu, dalam mengikuti proses ujian, peserta juga
melewati beberapa pemeriksaan seperti mulai dari pintu masuk sampai ke ruangan steril yang disebutkan oleh panitia sebagai pemeriksaan akhir sebelum mengikuti ujian. Selain itu, peserta juga diwajibkan menggunakan masker 2 lapis, 1 masker medis, 1 lagi masker kain. Selain itu juga diwajibkan mencuci tangan serta menjaga jarak di setiap tempat-tempat pemeriksaan yang ditujukan oleh panitia. Demikian, Dea. Ya, Johannes, lalu apakah ada yang disampaikan Kepala BKP SDM Pelalawan terkait tes SKD kepada para peserta yang mengikutinya? Baik, Kepala BKP SDM Kabupaten Pelalawan, Bapak Fakru Roji menyebutkan agar semua peserta menyimak dan memahami aturan-aturan yang telah diumumkan sebelumnya, seperti kehadiran peserta diwajibkan 90 menit sebelum ujian dimulai, karena akan ada di pembagian PIN ujian SKD yang dalam proses catnya akan tertutup sebelum 5 menit sebelum ujian dimulai, dan beberapa aturan-aturan lainnya yang harus ditaati oleh peserta, termasuk salah satunya yakni membawa surat bebas COVID, diantaranya dalam bentuk rapid test yang masa berlakunya 1 kali 24 jam maupun swab PCR yang masa berlakunya 2 kali 24 jam. Jika ada peserta yang dinyatakan COVID-19, baik itu reaktif ataupun positif, segera melapor ke panitia untuk kembali dijadwalkan ulang ujiannya sebelum ujian berlangsung. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Johannes sudah sempat mewawancarai Kepala BKP SDM Pelalawan, Fahru Rozi. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya untuk Anda. Jumlah peserta kita yang ikut tes di Kabupaten Pelalawan ini semuanya 1.631, dan yang langsung tes di gedung daerah ini 1.505 orang. Sementara yang 126 itu tersebar di berbagai kandik PKM yang ada di wilayah mereka masing-masing untuk ikut tes ini. Jadi untuk ikut seleksi ini seperti biasa menggunakan sistem CAT secara online. Jadi seluruh peserta itu sudah hadir 90 menit sebelum sesi mereka dimulai. Untuk absensi peserta sendiri seperti apa? Absensi peserta sendiri itu dimulai 90 menit sebelum mereka datang. Di situ juga telah disiapkan, pertama mereka masuk, mereka harus registrasi dulu, harus menitipkan barang dan sebagainya, karena ke dalam tidak diperkenankan membawa barang lain selain daripada pensil dan juga kartu tanda penduduk elektronik yang asli. Kemudian peserta ini setelah dilakukan registrasi dan titipan barang, itu akan diadakan pengecekan bodi mereka, istilahnya terkait barang-barang yang dibawa. Setelah itu registrasi mengambil PIN, kemudian kita masukkan ke ruang steril. Jadi setelah di ruang steril, begitu peserta sesi yang sebelumnya keluar dan sesi berikutnya masuk sesuai dengan jadwal mereka masing-masing. Puluhan warga di 2 desa wilayah Kabupaten Indramayu keracunan, diduga keracunan massal seusai menghadiri kegiatan tahlilal pada Senin 11 Oktober malam lalu. Hingga Selasa 12 Oktober kemarin, warga korban keracunan dikabarkan kembali berdatangan ke RSUD Indramayu. Sementara itu, kasus keracunan makanan ini juga sudah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Handika. Ya, rekan Handika, bisa Anda jelaskan bagaimana sebenarnya kejadian diduga keracunan massal di desa tersebut bisa terjadi? Baik ya, dapat kami informasikan pada hari Senin kemarin, pada malam hari itu terdapat warga yang mengalami mual-mual, pusing, hingga badan lemas. Mereka diketahui merupakan korban keracunan makanan. Hal itu menurut keterangan yang terima tribuncirebon.com dari kepala desa, karena puluhan warga tersebut habis menghadiri kegiatan tahlilan di desa tetangga. Ya, lalu terkait kondisi para warga seperti apa saat ini, informasi terakhirnya Handika? Baik ya,
Dari puluhan warga tersebut diketahui pada Senin kemarin setelah kejadian tersebut mereka sudah dibawa ke rumah sakit, tepatnya di RSUD Indramayu. Ada 4 orang yang saat itu dibawa karena kondisinya yang cukup serius. Namun pada esok harinya, pada hari Selasa pagi, mereka sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya yang berangsur membaik. Hanya saja pada hari kemarin juga, pada sore harinya, ternyata ada lagi warga yang kembali ke RSUD Indramayu untuk berobat. Total ada 15 orang yang pada saat itu kembali datang ke RSUD dan sebanyak 8 orang lainnya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Sisanya menjalani rawat jalan. Ya. Ya, Handika, tadi informasinya juga sudah kasus ini sudah ditangani ya oleh pihak kepolisian. Sudah sampai mana proses penyelidikannya? Ya, benar dia. Menurut dari keterangan dari kepolisian, polisi sudah mengambil sampel makanan yang diduga dimakan oleh puluhan warga setelah menghadiri acara tahlilan tersebut. Polisi sudah mengambil sampel dan saat ini masih dilakukan uji laboratorium. Dan dari pihak rumah sakit pun saat ini masih berupaya untuk melakukan penanganan terhadap kasus keracunan yang menimpa puluhan warga di Desa Singaraja dan Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu ini. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman melaporkan dari Indramayu. Selamat kembali bertugas. Dari Cirebon kita beralih ke Kalimantan Timur, Tribuners. Banjir melanda Desa Gunung Mulia dan Desa Sumbersari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU sejak Kamis 7 Oktober lalu. Lahan pertanian seluas 600 hektar di Desa Sumbersari, Kecamatan Babulu terselimuti oleh genangan air. Akibatnya tanaman di lahan itu pun terancam gagal panen. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Kaltim. Ada Dian MS yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Dian. Baik, di studio. Ya benar, terjadi banjir di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tepatnya di Desa Sumbersari, Kecamatan Babulu. Seluas 50 hektar lahan palawija milik petani setempat diperkirakan akan gagal panen nantinya. Tanaman tersebut yaitu seperti tanaman buah, semangka, sayur mayur, dan lombok, begitu. Oke, lalu ya. Dian, apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menanggulangi bencana banjir ini? Baik, dari pemerintah daerah sendiri sudah melakukan upaya-upaya seperti melakukan pemantauan dan pengecekan tinggi air setiap harinya, memantau rumah warga yang berpotensi terendam air, melakukan pengecekan situasi kondisi di pengungsian gedung serbaguna Desa Sumbersari bersama dengan Babinsa dan Babinkan Timnas, memberikan pengecekan situasi kondisi di pengungsian gedung serbaguna, kemudian memberikan pemenuhan air bersih bagi warga terdampak banjir di desa setempat, dan melakukan pendistribusian bantuan logistik berupa snack, air mineral, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Kaltim, Dian MS untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kita jeda lagi dan akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Anggota DPRD Kabupaten Bungo Provinsi Jambi nyaris baku hantam dengan perwakilan warga yang datang ke gedung DPRD Bungo pada Selasa 12 Oktober siang kemarin. Anggota DPRD yang diketahui bernama Darwandi tersebut nyaris baku hantam bersama dengan Debbie, warga yang mengadukan persoalan PETI atau peti di Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat. Dan detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jambi, Adam Muzakir, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Muzakir. Halo, sore rekan kita ya. Selamat sore. Ya. Berdasarkan pantauan Anda dan juga informasi yang sudah Anda himpun Muzakir, apakah sudah diketahui penyebab dari terjadinya peristiwa hingga seorang anggota DPRD Bungo ini nyaris baku hantam dengan warga? Baik, dia dapat kami laporkan jika kemarin siang itu ada terjadi clash antara warga yang datang ke gedung DPRD Kabupaten Bungo untuk mengadukan permasalahan peti. Nah, di sini permasalahan awalnya itu
perwakilan warga menyatakan bahwa ada oknum anggota DPRD ikut bermain dalam aktivitas seperti ini. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa semua elemen di Kabupaten Bungo tidak serius untuk masalah peti. Begitu. Jadi anggota DPRD yang diketahui bernama Darwandi ini emosi ketika nama DPRD dibawa dalam aktivitas ilegal ini. Begitu dia. Ya, untuk kondisi terkini di sana bagaimana dari pantauan Anda? Alhamdulillah saat ini kondisi kondusif. Ketegangan hanya terjadi kemarin saja setelah rapat itu aja. Pasca beberapa saat setelah ini rapat, mereka berdua sudah baikan dan menyatakan bahwa mereka hilaf. Gitu rekan dia. Muzakir, bisa Anda informasikan terkait apa aktivitas seperti ini yang dimaksud dan sudah berapa lama memang aktivitas itu ada di Bungo? Baik, rekan dia dapat kami laporkan jika peti ini merupakan penambang emas tanpa izin. Nah, di Kabupaten Bungo ini sudah belasan tahun beroperasi dan mungkin selama ini aktivitas ini sudah seringkali dilakukan razia, tapi pelaku masih tetap berusaha untuk melakukan penambangan. Begitu rekan ya. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Jambi Muzakir untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pasar Keramat Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbakar pada Selasa 12 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Tengah kemarin. Hari ini pada Rabu 12 Oktober, Polres Hulu Sungai Tengah telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Satreskrim Polres HST pun sudah menurunkan tim identifikasi untuk memeriksa tempat kejadian dan memasang garis polisi di sekitar asal api. Dan untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Banjarmasin Pos, Hanani, yang akan menyampaikan laporan. Halo Hanani. Halo, rekan Hana. Halo, rekan Hana, bisa mendengar kami dari studio? Halo? Iya, rekan Hana. Iya, sudah bisa dimonitor ya Mbak ya? Oke, iya. Kebakaran di Pasar Keramat Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, itu Kalimantan Selatan, terjadi Selasa malam 12 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA. Terus berdasarkan pantauan saya di lokasi tempat kejadian, tadi pagi ada 8 unit toko yang terbakar, terdiri berbagai toko buku, alat listrik, toko perhiasan, toko sembako, dan toko kosmetik. Nah, 6 diantaranya mengalami rusak berat dengan barang yang terbakar 100%. Dan 2 toko lainnya rusak sedang, namun barang di dalamnya tak bisa digunakan lagi. Nah, untuk aktivitas pedagang sendiri, mereka yang tokonya terbakar itu hanya bisa pasrah dan sejak pagi tadi melakukan bersih-bersih toko, sedangkan pedagang di toko sekitarnya yang selamat dari api tetap beraktivitas atau berjualan seperti biasa, jadi tidak menghambat aktivitas jual beli, rekan Dea. Iya, berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, rekan Hana, apakah ada korban jiwa dalam insiden ini? Lalu bagaimana dengan total kerugian apa saja yang didapatkan oleh terdampak ini akibat terbakarnya pertokoan tersebut? Baik, untuk korban jiwa tidak ada karena saat kejadian saat itu pertokoan di Pasar Keramat Barabai itu sudah tutup. Saya informasikan pula bahwa pertokoan di Pasar Keramat Barabai itu hanya buka sejak pagi pukul 8.00 sampai sore sekitar pukul 17.00 WITA. Jadi selebihnya aktivitas di Pasar Barabai itu diisi dengan kegiatan transaksi jual beli sayur-sayuran dan buah-buahan di kawasan pasar agrobisnis. Jadi lokasi Pasar Barabai sendiri cukup luas rekan Dea karena pertokoan yang terbakar itu berada di sekitar los beras dan toko sembako. Demikian.
Ya, untuk penyebab kebakaran apakah sudah diketahui dan apakah bagaimana pemerintah Kabupaten HST menyikapi kebakaran ini? Baik, sejauh ini belum diketahui karena siang tadi tim identifikasi Polres Hulu Sungai Tengah sudah melakukan olah TKP dan memberi garis polisi di toko yang diduga dari asal api. Pihak Kasat Reskrim sendiri, Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah sendiri maksudnya belum bersedia memberikan keterangan terkait hasil penyelidikan timnya. Namun dari keterangan sejumlah warga di sekitar pasar diduga akibat arus pendek listrik. Sebelum kejadian, warga juga menyaksikan api sudah membesar dan membumbung tinggi disertai asap hitam. Jadi dapat saya laporkan juga api sampai menjalar lebih jauh lagi ke pertokoan lainnya berkat kerja keras dari anggota Balakar 654 Murakata. Jadi di Hulu Sungai Tengah ini banyak sekali rekan Dea untuk relawan-relawan pemadam kebakaran yang selalu siap siaga untuk memadamkan api begitu menerima informasi ada kebakaran. Jadi yang sempat terbakar cuman 8 unit toko dan api baru bisa dikendalikan sekitar pukul 22.10 WITA oleh para relawan barisan pemadam kebakaran yang tergabung dalam organisasi Balakar tadi, Barisan Pemadam Kebakaran. Begitu rekan Dea. Oke, lalu bagaimana sikap dari pemerintah kabupaten setempat ini dalam terkait insiden kebakaran ini? Baik, berdasarkan keterangan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan OMKM Hulu Sungai Tengah, Bapak Sahruli tadi dalam wawancara tadi pagi menyatakan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan perbaikan agar pertokoan tersebut kembali bisa difungsikan dan pedagang maupun pengunjung kembali beraktivitas. Sedangkan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah tadi meminta agar pihak PLN menertibkan kabel-kabel yang terlihat semrawut di sekitar pertokoan dan juga agar melakukan penertiban terhadap kabel-kabel kropos yang mungkin terdapat di toko-toko yang di sekitar pasar tadi. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Hana sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, juga Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Hasil investigasi sementara kita yang terdampak kebakaran langsung itu jumlahnya 8 kios atau 8 toko. Komoditasnya beragam, dari kelontongan, alat-alat listrik, sampai ke kitab. Ke depan insya Allah ini kita ngambil hikmahnya deh. Kami ada program untuk penataan dan penertiban pasar ke depan. Di 2021 perubahan ini kita coba untuk melakukan pembuatan master plan-nya atau set plan-nya untuk penataan dan penertiban pasar ke depan. Untuk jangka pendeknya kita coba koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk secepat mungkin mengembalikan fungsi kios ini agar semua pedagang terdampak kebakaran bisa beraktivitas kembali. Karena panasnya kadang-kadang menyengat nih, itu risikonya tinggi itu. Yang kedua, mudah-mudahan kabel-kabel yang semrawut juga samping kita sendiri yang mudah-mudahan PLN tangan itu. Alangkah baiknya kalau diganti itu Pak ya. Ini ada pengontrolan oleh instansi yang terkait. Oh ya. Itu akan paling tidak ada tindakan preventif gitu. Sudah begini kan mainnya gitu kan. Nah, tapi nanti insya Allah kami akan dalam pertemuan kepada instansi yang koordinasi dengan PLN mungkin malah. Koordinasi dengan PLN. Itu salah satu. Kayaknya belum pernah diganti kah Pak atau kabelnya seperti apa? Aku belum bisa memutuskan. Belum itu Pak, belum koordinasi. Kabar berikutnya datang dari Kepulauan Riau. Satres Narkoba Polresta Barelang kembali mengungkap kasus sabu jaringan internasional. Tidak tanggung-tanggung dari 2 orang yang ditangkap. 1 di antara mereka ternyata seorang bandar narkoba. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebanyak 2.000 kilogram lebih narkotika jenis sabu. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Batam, ada Noven Simanjuntak yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Noven. Ya, halo, selamat sore rekan Dea. Iya, bagaimana polisi ini akhirnya bisa mengungkap kasus tersebut, rekan Noven?
Ya, baik Tribuners dan juga rekan Dea, perlu kami sampaikan bahwasanya bagaimana upaya pihak Satres Narkoba Polresta Barelang dalam mengungkapkan kasus narkotika jenis sabu seberat 2,08 kg ini, perlu kami sampaikan bahwa hal ini terjadi pada hari Jumat 8 Oktober 2021, tepatnya di daerah Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di salah satu rumah mewah, yakni rumah dari salah satu pelaku yaitu berinisial HM dan yang sedang melakukan transaksi bersama pelaku lainnya yaitu W. Nah, hal ini diungkapkan oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan dari masyarakat yang memang sudah mengaku resah bahwa sering mendengar desas-desus adanya transaksi narkotika yang terjadi di daerah ataupun di wilayah perumahan mereka. Seperti itu, rekan Dea. Oke, rekan Noven, berarti tadi yang benar adalah 2,008 kg ya, bukan 2.000 ya. Baik, lalu apa saja peran dari kedua oknum ini yang diamankan polisi? Apakah mereka pemain lama atau baru sebenarnya? Ya, baik Tribuners dan juga rekan Dea, dari penyampaian Kasat Narkoba Polresta Barelang yakni Kompol Lulik Febriansah mengatakan bahwa untuk dua pelaku yakni HN merupakan seorang bandar narkoba di Kota Batam dan juga pelaku lainnya yaitu W merupakan pencari calon pembeli, seperti itu rekan Dea, dan mereka ini masih dalam penyelidikan ataupun pengembangan dari pihak Satres Narkoba Polresta Barelang, apakah kemudian mereka ini apakah mereka termasuk dari pemain lama ataupun pemain baru, karena untuk sampai dengan hari ini masih dilakukannya pengembangan, seperti itu rekan Dea. Oke, lalu mengapa mereka ini disebut dengan bandar jaringan internasional? Ya, perlu disampaikan kembali Kasat Narkoba Polresta Barelang untuk jaringan internasional yang dimaksud dalam kasus narkotika ini dikarenakan barang narkotika tersebut, jenis sabu tersebut memang didatangkan dari negara luar, yakni negara Malaysia, dan di mana ada salah satu bos ataupun pemilik barang tersebut berinisial V, yang di mana juga barang tersebut diantarkan melalui angkutan laut, seperti itu, dan saat ini juga pihak kepolisian masih melakukan pencarian ataupun pengembangan terhadap kurir yang mengantarkan barang tersebut melalui salah satu pelabuhan tikus yang ada di Kelurahan Tanjung Buntung, yakni Pelabuhan Bob, dan inisial daripada kurir tersebut berinisial F yang saat ini masih dalam pencarian oleh pihak kepolisian. Nah, ini yang dimaksudkan dari pihak kepolisian bahwa kasus ini masih termasuk jaringan internasional karena didatangkan dari luar negeri, yaitu negara Malaysia. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Batam, Noven Simanjuntak untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita akan kembali seusai jeda berikut, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Kepolisian daerah Kepulauan Bangka Belitung terus menjamah masyarakat hingga di pulau-pulau kecil untuk menerima dosis vaksin COVID-19. Seperti dilaksanakannya vaksinasi di Pulau Semujur, Kabupaten Bangka Tengah. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat, pun juga melihat langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 itu. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Bangka, ada Joni Kurniawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Joni. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan lebih tepatnya di mana lokasi kegiatan dan siapa saja yang hadir dalam acara vaksinasi kali ini, Joni? Terima kasih rekan Dea. Tepatnya akan saya sampaikan, tepatnya kemarin pada Selasa 12 Oktober 2021, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Ditpol Air Kepulauan Bangka Belitung itu melaksanakan vaksinasi di Pulau Semujur, Kabupaten Bangka Tengah. Dea, untuk peserta dan ataupun masyarakat yang mengikuti vaksinasi ini sedikitnya ada 170 orang yang terdiri dari masyarakat umum dan juga masyarakat lokal di Pulau Semujur tersebut, Dea. Oke, lalu sudah berapa banyak dosis yang diberikan kemarin itu dan sebenarnya sasarannya meliputi siapa saja? Iya, rekan Dea, bisa saya sampaikan khusus per Selasa kemarin itu dilaksanakan diberikan kepada 170 masyarakat di Pulau Semujur. Namun Ditpol Air Kepulauan Bangka Belitung sudah menyalurkan sebanyak kurang lebih 6.000 dosis kepada masyarakat tidak hanya di Pulau Semujur, Dea. Tetapi juga di beberapa daerah di Kepulauan Bangka Belitung, baik di daratan, di pelabuhan maupun di pesisir, dan juga termasuk di pulau-pulau tersebut, Dea. Baik, lalu selain vaksin ini, Joni, berdasarkan pantauan Anda kemarin, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan saat itu? Saya sampaikan, Dea, selain penyaluran dosis vaksinasi, Ditpol Air Polda Kepulauan Bangka Belitung juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang telah menerima dosis. Tujuan daripada bantuan sembako ini adalah untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan ataupun diberikan dosis vaksinasi, begitu Dea. Baik,
Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat. Berikut kami tampilkan keterangan selengkapnya. Kita melaksanakan vaksinasi di Pulau Semujur. Ini adalah kali yang ketiga dari Polair, Direktorat Polair Polda melaksanakan vaksinasi di Kepulauan. Hari ini ada sekitar 170 orang yang divaksin, baik vaksin pertama maupun kedua. Sebelumnya kita juga melaksanakan di Pulau Nangka, Pulau Panjang yang ada di Bangka Selatan, dan juga Polair yang dari Polres juga melaksanakan di Pulau-Pulauan, termasuk di Pulau Long yang ada di Belitung Timur. Total. Kita menuju ke Bali, Tribuners. Siswa di Kabupaten Badung kini menjalani tes swab PCR setelah 2 minggu melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Pada tahap awal, ada 2 sekolah yang digunakan untuk sampel, yakni di SMPN 3 Ambian Semal dan SMPN 5 Mengwi. Kegiatan ini dipantau langsung oleh tim justisi Kabupaten Badung, yakni dari Satpol PP, BPBD, dan juga aparat TNI Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tribun Bali, ada Agus Arianta yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Agus. Halo Dea. Bisa Anda informasikan sebenarnya sejak kapan swab untuk siswa ini dilaksanakan dan berapa totalnya siswa yang akan dilakukan swab nanti di Badung? Baik Dea, bisa saya jelaskan untuk pelaksanaan swab di Kabupaten Badung sendiri dilaksanakan mulai sekarang, yakni 13 Oktober 2021. Nah, pelaksanaan swab ini dilakukan untuk memastikan agar pembelajaran tatap muka ini tidak tersebar atau tidak adanya penyebaran COVID-19 atau tidak menjadi klaster COVID. Kendati demikian, untuk sekolah yang akan dilakukan swab itu, menurut informasi yang didapat, itu semua sekolah hanya saja di random atau diacak. Namun Kepala Dinas Kesehatan sendiri menyatakan bahwa pelaksanaan swab akan dilakukan di SMP di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Badung. Jadi total siswa yang akan dilakukan swab itu dilakukan secara acak, yakni 10% dari jumlah siswa yang ada di sekolah masing-masing. Namun dari pantauan tadi, semua sekolah atau semua siswa di SMP 3 Ambian Semal itu sudah dilakukan swab dengan acak, yakni total siswa sebanyak 1035 dan yang di swab sebanyak 135 orang. Begitu dia. Ya, baik. Lalu berdasarkan pantauan Anda saat pelaksanaan ini, apakah ada siswa yang takut, Agus? Baik Dea, dari pantauan tadi pelaksanaan swab di SMP 3 Ambian Semal, ada beberapa siswa yang memang takut. Mereka beralasan karena sama sekali belum pernah melakukan swab ini. Namun dari keseluruhan siswa, semua siswa yang dipilih tetap mengikuti swab seperti biasa, bahkan dari hasil penelusuran atau informasi yang didapat setelah hasil swab berlangsung, itu hasilnya semuanya negatif. Jadi dari 2 sekolah, yakni dari pantauan di SMP 3 Ambian Semal dan SMP 5 Mengwi, khususnya di Kabupaten Badung, semua hasil negatif. Begitu dia. Ya, lalu bagaimana dengan respon dari orang tua siswa ini terkait adanya pelaksanaan swab di sekolah? Nah, menurut informasi dari pihak guru di SMP 3 Ambian Semal, ada beberapa memang orang tua yang takut anaknya menjalani swab. Hal itu karena beberapa orang tua siswa sudah beropini atau beranggapan sendiri jika anaknya positif akan dilakukan karantina. Jadi beberapa orang tua siswa bahkan memang tidak ada yang menyekolahkan anaknya pada saat tadi pagi. Kendati demikian, pihak guru sudah memaklumi hal tersebut, bahkan orang tua siswa menyatakan anaknya ada yang memang karena takut dan ada memang yang kondisi anaknya itu lagi sakit atau demam, pilek dan lain sebagainya. Namun pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan orang tua siswa, namun hal itu pun masih sedikit
sebagian besar orang tua siswa memang setuju. Menurut kepala sekolah setempat, termasuk juga wakil kepala sekolah, saat diwawancara itu mengatakan bahwa sebagian besar orang tua siswa setuju jika anaknya ikut swab secara acak di sekolah untuk menekan COVID-19 ini. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Bali, Agus Arianto untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Waktu pengoperasian laboratorium PCR Malinau yang semula ditargetkan penyelesaiannya pada September 2021 ini diundur. Pengerjaan fisik laboratorium RSUD Malinau ini sebenarnya juga sudah selesai pada September 2021 lalu. Namun ada sejumlah tahapan lagi yang harus dilalui. Terkait hal ini, untuk mengetahui informasi detailnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Kaltara. Ada Muhammad Supri yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Supri. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan sebenarnya apa penyebab diundurnya jadwal pengoperasian fasilitas pemeriksaan COVID-19 di Malinau ini? Ya, baik untuk pengoperasian lab PCR atau lab pemeriksa COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah sebelumnya memang ditarget penyelesaian rehabilitasi ruangan laboratorium tersebut ditarget selesai pada September. Cuma yang menjadi kendala pada saat itu adalah perkiraan waktu pada saat selesai rehabilitasi langsung bisa difungsikan. Diketahui ada 2 jenis alat yang difungsikan untuk pemeriksaan COVID-19, yakni bantuan BNPB RI kepada Kabupaten Malinau dan Nunukan yang mendapatkan bantuan 1 set mesin PCR, dan rencananya juga akan difungsikan mesin pemeriksa COVID-19 TCP atau tes cepat molekuler. Nah, untuk saat ini terkendala di progres pengujian mesin PCR tersebut karena ada beberapa tahapan yang semula dijadwalkan singkat ternyata memiliki jadwal yang panjang. Nah, untuk saat ini tahapan telah dipasang. Bantuan mesin PCR tersebut telah terpasang di laboratorium yang sebelumnya telah dicanangkan untuk dioperasikan pada September lalu. Namun ada sejumlah tahapan, dan tahapan terakhir yang kali ini diterapkan adalah pemeriksaan validasi atau uji keakurasi sampel yang nantinya sampel dari Kabupaten Malinau lab PCR akan diuji di Balitbangkes Kemenkes RI. Ya. Ya, pasti terkait nanti bisa beroperasi lab untuk pemeriksaan COVID-19 ini ya. Bagaimana dengan jenis persiapan lainnya terkait SDM dan juga prasarana pendukung? Ya. Baik, kemarin pada saat kami konfirmasi ulang ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, John Felix Pandang, beliau menerangkan bahwa saat ini ada 3 staf Dinas Kesehatan yang sedang mengikuti pelatihan untuk pengoperasian mesin PCR tersebut. Namun untuk fasilitas yang lain pada dasarnya sudah siap. Tinggal SDM dan menunggu uji validasi dari hasil dari Kemenkes RI nanti. Nah, untuk saat ini target pengoperasian di jangka November karena memang ada tahapan yang panjang. Pertama, kemarin dikeluhkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sulitnya mencari 20 sampel positif dan 20 sampel negatif. Kemudian ada tahapan panjang di mana tingkat akurasi yang dibutuhkan sebelum dinyatakan siap untuk beroperasi mesin PCR tersebut adalah 95%, yakni dari 20 sampel hanya 1 yang terdapat 19 sampel yang harus benar. Jika ada 1 sampel saja yang salah, maka 2 sampel yang salah, maka akan diulang begitu terus sehingga ditarget ketika penyelesaian tes ini akurat, ditarget paling cepat November bisa beroperasi. Untuk pemeriksaan internal, menurut keterangan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau, bisa dilakukan tanpa ada rekomendasi, karena pada dasarnya kebutuhan untuk uji validasi tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan pelayanan
syarat perjalanan seperti swab, PCR dan lain sebagainya, sehingga butuh pengakuan uji validasi tersebut dari Kementerian Kesehatan. Dea. Ya, baik, terima kasih rekan Muhammad Supri melaporkan dari Malinau. Selamat kembali bertugas. Tribuners, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya selesai jeda sejenak. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, Kembali di live update Tribuners, kita menuju ke informasi berikutnya. Pelajar SMP Negeri 4 Ketungau, Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terpaksa mengikuti pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK di Bukit Empaung, perbatasan Indonesia dengan negara Malaysia. Tidak hanya itu, selama proses pelaksanaan ANBK ini, jaringan internet yang digunakan pelajar juga menumpang milik Malaysia. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Pontianak, ada Agus Pujianto yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Agus. Halo rekan Dea. Iya, ada berapa banyak siswa SMPN 4 Ketungau Hulu ini yang terpaksa mengikuti ANBK di atas bukit dan menggunakan sinyal negara Malaysia? Dan bagaimana bisa Anda gambarkan perjuangan mereka? Baik rekan Dea, totalnya ada 45 siswa SMPN 4 Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang melaksanakan ANBK di atas Bukit Empaung.
tepatnya di Desa Nangabayan, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Pelaksanaan ANBK itu digelar pada 4 dan 5 Oktober lalu. Namun baru-baru ini video dan juga fotonya baru viral di media sosial. Dari Desa Nangabayan ke bukit itu jauhnya sekitar 13 km. Ditempuh dengan jalan kaki dengan jalan yang perbukitan, licin, dan cukup ekstrim. Selama ANBK mereka juga diikuti juga oleh orang tua, menginap di atas selama 3 hari 2 malam. Dan kemudian selama pelaksanaan ANBK juga mereka menggunakan sinyal internet Malaysia, yaitu Siskom. Paket datanya dibeli langsung dari Malaysia dan kartunya sudah dimiliki oleh warga setempat. Dea. Iya. Lalu apakah di desa tersebut tidak ada jaringan internet, Agus, atau seperti bagaimana hingga mereka harus berjalan tadi ya maksud kami belasan kilometer ke bukit untuk menjalankan melakukan asesmen? Baik, Dea. Di Kecamatan Ketengah Hulu itu yang perbatasan Sintang dengan Malaysia itu ada 2 tower swasta yang ada di sana. Namun hanya satu saja yang berfungsi, yaitu provider Telkomsel. Namun dari pusat kecamatan ke Desa Nangabayan itu semuanya tidak terjangkau, hanya cukup untuk jaringan telepon saja dia. Sementara untuk internet tidak bisa diakses. Makanya salah satu caranya hanya bisa dilakukan di atas bukit itu dia. Kemudian ada juga BTS Mini Tower, namun juga sudah rusak 3 bulan terakhir dia, sehingga tidak bisa digunakan. Untuk desa terdekat yang mempunyai jaringan WiFi itu pun tidak bisa karena ada beberapa sekolah juga yang ikut-ikutan ANBK di situ, sehingga tidak mampu kuota jaringannya. Ya. Oke, lalu Agus, bagaimana harapan dari guru setempat di daerah itu dan apakah sudah ada respon dari pemerintah terkait hal ini? Baik, Dia. Harapan guru dan juga masyarakat di perbatasan Sintang dengan Malaysia itu hanya satu, yaitu akses telekomunikasi ya dibangun di daerah perbatasan. Kemudian juga guru di sini juga tidak bisa menolak dari program pemerintah pusat karena SMPN 4 itu juga sudah mendapatkan alokasi bantuan berupa Chromebook sebanyak 15 unit. Jadi mau tidak mau mereka juga terpaksa ikut program ANBK, sementara ketersediaan infrastruktur internet juga belum memadai. Pemerintah juga sudah mengajukan ketidaksediaan untuk mengikuti ANBK ke provinsi, namun apa daya masih tetap dilakukan. Itu dia. Baik. Di Bunders tadi rekan Agus juga sudah berhasil mewawancarai Kepala Sekolah SMPN 4 Ketungau Hulu. Petrinus Bujong, berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya untuk Anda. Saya Petrinus Bujong, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Ketungau Hulu, mau melaporkan bahwa untuk kegiatan ANBK terpaksa kami laksanakan persis di Bukit Empaung. Bukit Empaung ini persis berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Kami terpaksa harus melaksanakan ujian ANBK di sini karena mengingat tidak tersedia sinyal di sekolah kami. Untuk itu kami mohon kepada pemerintah terkait untuk memperhatikan atau mengadakan sinyal untuk yang memadai lah untuk kegiatan ANBK kami. Ya. Untuk itu kami mohon sekali lagi perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah terkait supaya menyediakan jaringan yang memadai yang bisa digunakan untuk kegiatan ANBK di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Kita beralih ke Jawa Timur. Suasana pantai selatan tepatnya Watu Pecak, Desa Selek Awar-Awar, Kecamatan Pasirian sore. Pada 12 Oktober 2020 sore tampak tak seperti biasanya. Ratusan nelayan yang biasanya melaut untuk mencari ikan kini hanya mencari kerang simping di tepi pantai saja. Pasalnya belakangan ini diketahui fenomena munculnya banyak kerang simping di Laut Selatan Lumajang ini, terutama di Pantai Dampar dan Watu Pecak. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Surya. Ada Tony Hermawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Tony. Halo, selamat sore rekan Dia. Baik. Tony, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, sebenarnya sejak kapan fenomena munculnya kerang simping yang melimpah di kawasan itu? Iya, memang begini rekan Dea.
belakangan hari ini, tepatnya kurang lebih hampir sepekan ya, suasana di laut pantai selatan Kabupaten Lumajang ramai, banyak nelayan terutama di pantai Selok Awar-Awar, Desa Pasirian, dan Pantai Watu Pecak. Nelayan berbondong-bondong mencari kerang di pinggir pantai yang biasanya mereka mencari ikan dengan cara melaut hingga ke tengah. Sekarang mereka hanya mencari kerang di bibir pantai. Seperti itu, rekan dia. Iya, apakah fenomena ini pertama kali terjadi atau sebenarnya sudah sering? Dan kenapa para nelayan ini lebih memilih mencari kerang daripada untuk melaut? Sebenarnya fenomena ini secara rutin ya, setiap tahun ada selalu terjadi, tepatnya biasanya di penghujung musim kemarau sebelum beralih ke musim penghujan. Pada tahun ini waktunya cuma singkat, biasanya sih sampai 2 minggu itu terjadi fenomena kerang simping yang membanjiri di daerah bibir pantai selatan. Begitu rekan dia. Kalau untuk kenapa nelayan lebih memilih mencari kerang simping ketimbang harus melaut ke tengah, memang keberadaan kerang simping ini bisa menambah penghasilan mereka, selain bisa dikonsumsi sendiri untuk keluarga, mereka biasanya juga menjualnya ke pasar-pasar lokal Lumajang dengan harga yang cukup ekonomis ya, per kilo itu 5.000 maksud saya, sampai 10.000, begitu rekan Dea. Oke, Tony, lalu apakah sudah ada penjelasan dari pihak terkait mengenai adanya fenomena ini, mengapa bisa muncul seperti itu? Menurut penjelasan dari Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, adanya fenomena ini bisa menjadi tolak ukur bahwasanya terumbu-terumbu karang yang berada di tengah laut itu tumbuh sehat. Maka dari itu kerang-kerang yang tumbuh di sela-sela bebatuan ini memilih hidup di pinggiran pantai yang biasanya ombaknya tidak terlalu panas. Seperti itu rekan Dea. Baik. Tribuners, tadi juga rekan Tony sudah mewawancarai Bahrul, nelayan, salah seorang nelayan di Lumajang, dan juga Dinas Perikanan, ini ada PLT, Kasih Kenelayanan Dinas Perikanan Lumajang, Francisca Dwi Susanti. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Seluruh pantai itu ada, cuman memang dilihat dari karakteristik terumbu karangnya. Jadi pantai selatan biasanya kan di ombak-ombak yang besar, tapi ketika ombak yang besar itu di tengah-tengah, dia tidak akan tumbuh di situ, tapi akan muncul di daratan. Itu memang sudah mulai lama Bu ya? Sudah lama, cuman memang fenomena yang terjadi mungkin terlihat bahwa ini baru-baru, karena banyak masyarakat yang berbondong-bondong mencari hanya baru tahun ini mungkin, karena sudah mengetahui bahwa di situ ada banyak kerang yang ekonomis, bisa untuk menambah penghasilan. Itu seberapa banyak Bu? Seberapa kaya sebenarnya kerang di wilayah sini? Ya, untuk tahun kemarin, data dari tahun kemarin untuk kerang simping yang dihasilkan dari Lumajang itu dalam 1 tahun itu terjadi selama 1 bulan. 1 bulan itu kita mendapatkan hasil nelayan itu sekitar 2 sampai 3,7 ton. Jadi besar gitu. Sulit kalau nyari. Ini nyarinya di mana? Di batu, di pasir atau? Batu Mas, kalau di tengah itu di pasir. Gitu. Kalau pas surut. Emang tiap bulan musim kayak gini atau gimana sih? Bukan, tiap tahun. Oh, tiap tahun. Tiap musim kemarau. Dari Jawa Timur kita bergeser sedikit Tribuners ke daerah istimewa Yogyakarta. Ada pria asal Bantul DIY membuat replika robot berbahan onderdil motor bekas. Dia adalah Eri Sudarmono yang begitu kreatif membuat replika robot berbahan onderdil motor ini. Bak dalam film Transformer. Karyanya tersebut diminati pasar luar negeri, bahkan laku hingga puluhan juta rupiah. Selengkapnya terkait kreativitasnya seorang warga asal Bantul ini akan disampaikan lengkapnya oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja, ada Santo Ari yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Santo. Halo, selamat sore rekan Dea.
Iya, bisa Anda ceritakan bagaimana sebenarnya awalnya pria tersebut bisa muncul ide untuk membuat replika robot ini dan bisa dijelaskan juga bahan dasar yang digunakan? Oke, baik. Sebelumnya Pak Eri Sudarmono ini adalah seorang pelukis dan perajin dekorasi yang dia udah bertahun-tahun menerima pesanan dari dalam dan luar negeri. Dan ketika pandemi tahun kemarin, otomatis dia Pak Eri ini kehilangan banyak pekerjaan atau kehilangan pesanan dan sempat menganggur selama sekitar 6 bulan hingga akhirnya pada awal tahun 2021 tahun ini mantan buyernya yang berasal dari Cina menghubunginya dan meminta untuk dibuatkan replika robot. Karena Pak Eri ini memang punya dasar ilmu seni kriya karena beliau juga lulusan dari Institut Seni Indonesia jurusan kriya. Pak Eri menyanggupi dan membuat replika robot berbahan dari onderdil motor bekas. Begitu. Oke, berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan ini, berapa harga replika robot ini? Karena juga dipasarkan hingga luar negeri itu tadi ya, sudah kemana saja? Betul, dari pesanan pertama itu yang dari Cina itu, ternyata di sana banyak peminatnya, akhirnya dia kebanjiran pesanan, dan untuk satu replika robot di berbahan dasar onderdil ini dihargai seharga antara 30 juta sampai 60 juta rupiah, tergantung kerumitan atau dimensinya. Sedangkan untuk bahan-bahan dasarnya adalah sepeda motor zaman dulu atau yang bisa ditemukan di rosok-rosok atau sudah motor lama, dan bahan dasarnya adalah full dari metal atau besi karena bahan dasar seperti plastik dan yang lain di dalam motor tidak digunakannya. Dan untuk karya-karyanya sendiri saat ini sudah keluar hingga Cina dan Jerman. Begitu rekan dia. Ya, baik. Santo, lalu Anda juga sudah sempat ya bertemu dengan Pak Eri ini, pengrajin onderdil motor bekas ini. Apa yang ia sampaikan? Apa yang ingin dicapai setelah ini? Baik, karena merasa dia sudah berhasil mereplika robot yang seperti Transformer ini, dia juga bercita-cita ingin membuat robot, benar-benar robot yang bisa bergerak. Maka dari itu dia sampai sejauh ini masih terus berusaha untuk mewujudkan impiannya itu untuk bisa menggerakkan robot-robot tersebut, dan kemungkinan juga akan dijual. Tapi itu masih dalam jangka panjang karena saat ini pun setelah dia cukup viral, banyak akhirnya dari tidak hanya luar negeri saja, dan masyarakat Indonesia pun banyak yang tertarik dan ingin memesan di tempat Pak Eri ini. Begitu rekan dia. Baik. Viewers, tadi juga rekan Santo sudah berbincang ya, ada kesempatan berbincang dengan Pak Eri Sudarmono selaku pengrajin replika robot dari bahan onderdil motor bekas. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Yang masuk kebetulan dari buyer yang dulu pernah pesan saya itu pengen bikin robot ya, terus dari material besi. Begitu order DP langsung saya bikinkan. Itu pertama kali sebulan itu waktunya pengerjaan satu robot. Ternyata setelah saya kirim di sana tuh banyak peminatnya, langsung laku. Terus itu pesen 10 robot, dan Jerman juga ada yang pengen. Sampai saat ini sudah kirim 4 ya di Jerman. Robot ini saya bikin dari material motor, karena saya juga suka hobi otomotif ya, motor-motor klasik gitu. Pak, berarti ini robot-robot ini sudah banyak yang dikirim ke luar negeri ya, Pak? Iya, kebanyakan luar negeri. Di mana aja, Pak? Itu Cina sama Jerman. Baru Cina sama Jerman gitu, Pak? Iya, saat ini. Berarti kalau dari cerita Bapak tadi, justru pandemi ini membawa berkah sehingga tercetus ide atau
proses membuat robot dan akhirnya malah laku keras di pandemi ini ya Pak? Iya. Itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Tribuners, jangan lupa saksikan live update esok hari di seluruh kanal media Tribun Network. Karena juga masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Saya Diamita beserta kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.